wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita memulai ngaji kitab Taisirul Kholaq, mari kita mengirimkan Fatihah kepada para ulama, wabil khusus pengarang kitab dari kitab Taisirul Kholaq, yaitu Al-Imam Al-Alim Al-Ulama Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Semoga kitab ini membawa barokah dan manfaat kepada kita semua. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan mengkaji tentang adabul muta'allim. Adab atau etika seorang yang sedang mencari ilmu. Jadi muta'allim itu dari fi'il ta'allama ya, yang artinya adalah orang yang belajar ya, sedang mencari ilmu. Nah, tentu konteks hari ini adalah, silakan Mbak ya, nggak apa-apa tuh, sendiri nggak takut ya. Ini aman semua ya. Mas-masnya ini saya amankan nantinya. Nah, adabul muta'allim, jadi adab seorang yang sedang mencari ilmu. Jadi tentu teman-teman sudah pernah mendengar ada kitab yang sangat populer ya, masyhur, sangat terkenal, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim ya kan. Ada kemudian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Ya, kitab karangan dari guru besar Al-Ustadz Al-Alim Al-Alamah Hafidh Hasan Mas'udi ini sebenarnya juga bicara seputar itu. Jadi kitab ini bukan hanya bicara tentang etika moral secara umum, tetapi tentu kitab ini ditulis berdasarkan penggalian atau kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Sumber penulisan kitab ini tentu bukan hanya etika moralitas secara logika, tetapi bersumber pada Al-Quran dan hadis, bersumber pada ulama salafun soleh yang ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya sebelum kita memulai ngaji ini, saya ingin menyampaikan begini ya. Jadi ada sedikit perbedaan bagaimana konteks ilmu menurut orang timur atau menurut Islam ya, dan konteks ilmu akademik intelektual menurut barat. Tidak kita pungkiri di dalam kasanah keilmuan Islam ya, kita juga menemukan perdebatan antar ulama ya kan, atau perbedaan pemikiran ulama, perbedaan pemikiran, pemahaman keilmuan antara seorang guru dengan muridnya, itu biasa ya kan ya. Seperti dalam fikih misalkan ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hambali, itu juga satu murid ya kan. Imam Syafi'i misalkan contohnya adalah Imam Malik ya. Imam Malik pendiri dari mazhab Maliki, Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i ya dalam fikih. Tentu ada perbedaan pemikiran, madhab, corak berpikir antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tentu meskipun demikian itu tidak menghalangi etika atau moral atau adab ya, sopan santun untuk unggah-ungguh seorang Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Itulah yang sebenarnya yang harus kita pegang hari ini. Nah, maka kita coba malam hari ini kita akan mencoba
berpikir pelan-pelan, mencoba apa ya, merenung pelan-pelan apakah selama ini ya, dialektika akademik atau kegiatan pembelajaran akademik kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral Islam atau belum. Nah ini sebenarnya ya, karena kita tentu adalah orang Islam, maka adab, etika, moral, sopan santun kita tentu harus sesuai dengan Islam itu sendiri. Nah, coba kita baca ya, adabul muta'alim ya. Kalau di kitab saya halaman 6, monggo di kitab jenengan halaman berapa ya? Sama ya? No, beda ya. Tapi babnya adabul muta'alim ya. Adab itu bisa apa ya? Perilaku, etika, moralitas, unggah-ungguh lah ya kalau bahasa Jawa ya. Adab seorang mahasiswa, kalau konteksnya ini mahasiswa ya. Ya, ini kan sedang mencari ilmu. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi. Jadi seorang muta'allim mencari ilmu itu harus punya adab terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi harus punya adab, etika terhadap pembawaan dirinya sendiri dalam mencari ilmu. Dan juga wa adabun ma'a ustadhi, adab, etika, perilaku terhadap gurunya, ustadznya, dosennya ya, atau siapapun yang kita anggap sebagai guru, kiai, ustadz, dosen yang itu tentu yang memberikan ilmu kepada kita. Wa adabun ma'a ikhwanihi, adab, etika terhadap teman-temannya, saudaranya ya kan, sesama pencari ilmu. Jadi ini ya, dalam adab seorang yang sedang mencari ilmu itu bisa dikategorikan ada 3 etika. 1 etika terhadap dirinya sendiri, 2 etika terhadap gurunya, dosennya, yang ketiga adalah adab terhadap temannya. Nah ini. Amma adabu fi nafsihi fakasirotun. Adab atau etika terhadap dirinya sendiri banyak sekali. Di antaranya adalah minha tarkul ujbi, meninggalkan ujub. Ujub itu adalah bentuk membanggakan diri. Nah ini loh. Ini kadang kita nggak sadar, kita di kelas debat pinter, merasa menguasai teori, ya toh? Merasa sudah banyak pembacaan terhadap buku, artikel, dan merasa saya lebih hebat daripada teman, membanggakan diri. Kamu itu bisa apa? Baru baca 1 jurnal aja kemelinti. Saya semalam baca 10 jurnal. Nah kayak gitu, nggak terasa itu ya. Saya sudah belajar banyak teori ini itu. Kamu bisa apa? Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Saya sudah belajar banyak hal terkait ilmu komunikasi. Kamu baru baca 1 teori, saya 10 teori. Ya, itu termasuk ujub. Ujub itu membanggakan diri atas apa yang kita ketahui. Ya, misalkan saya ya kadang kan muncul kayak gitu ya, dengan temennya itu muncul seperti itu. Itu nggak boleh itu. Ya, at-tawadhu'u wasidqu liyakuna mahbuban mawthuqan bihi. Ya, tawadhu rendah hati, andab asor, wasidqu dan jujur ya, agar menjadi orang yang dicintai dan bisa dipercaya oleh gurunya. Ya kan, ini loh ya, harus rendah hati. Meskipun jenengan IPK-nya 4, kuliahnya masuk terus, rajin, nggak boleh sombong, ya kan? Merasa hebat, bisa menulis, publish di artikel Scopus ya misalkan ya, atau bisa menulis di opini di suatu media massa, ya kan? Dipamer-pamerkan. Pak, kalau update status gimana Pak? Nah, boleh nggak Pak? Itu masuk kategori tawadhu nggak Pak? Enggak, kalau saya kira itu dakwah. Tetapi jangan kasih caption begini, ini loh aku yang sudah publish di media massa, inilah aku bisa menulis 10 artikel. Enggak, jangan ya. Kalau membuat caption media sosial apapun tentang kegiatan jenengan yang itu sifatnya suatu keunikan atau keunggulan jenengan, jangan sampai ada caption-caption yang membanggakan diri. Ya biasa saja, niatkanlah dakwah. Contoh, saya tidak mengungkiri, saya sering ngaji itu, saya live Facebook gitu, saya ngaji tafsir pagi ya. Saya bukan promosi ini ya, tapi nggak ada caption inilah saya yang pinter kita baca kitab kuning, enggak. Kadang ngaji kemarin juga saya live Facebook, hari ini enggak ya, saya takut karena ngajinya tentang ujub, saya nggak mau ya. Takut hati saya belum menata, jangan-jangan
ketika saya itu live Facebook, Pak Jan pinter baca kitab. Nah, muncul kayak gitulah yang menjadikan saya khawatir ini ya. Khawatir saya ujub ini, maka ini khusus malam ini saya nggak dulu lah ya. Meskipun sudah saya siapkan tinggal begini lah ya. Nggak tahu tapi ini direkam ini ya. Sama saja ya. Semoga hati saya terjaga. Tapi masalah tawadhu itu masalah hati. Ya, hati-hati. Maka jangan ya. Kalau Anda merasa bisa melakukan sesuatu, mengetahui atau ahli sesuatu, jangan merasa hebat. Ya. Wa minha ayyakuna waquron fi misyatihi. Orang yang tenang, anteng di dalam tingkah lakunya, tidak banyak pola. Nah, ini ya. Kalau jenengan di kelas misalkan sesi diskusi ya gak usah menjelek-jelekkan teman atau menjatuhkan teman ya kan. Kritis boleh, tapi etika tetap dijaga. Misalkan hari ini ya kita mudah sekali untuk mengkritisi sesuatu yang tidak tepat ya. Misalkan sekarang kita bareng-bareng sedang mengkritik atau mungkin Raja Ampat itu ya lingkungan, isu lingkungan ya kan. Ini kan sustainability, itu kan sekarang isunya itu kan isu lingkungan ya. Hampir semuanya komentar itu, entah pakar nggak pakar itu nggak tahu siapa yang pakar siapa yang nggak pakar ya. Pokoknya pemerintah salah telah mengeksploitasi berlebihan tambang nikel di Papua ya kan. Tapi ya boleh lah, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang santun ya. Jangan sampai misalkan muncul kata bahlul ya, jangan kayak gitu. Diskusi Anda bodoh, Anda belum baca jurnal ya, jangan, hati-hati ya. Kalau diskusi boleh Anda mengkritisi teman Anda, dosen, bahkan Pak mengkritisi dosen boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati dosen. Contohnya begini, yang nggak boleh kayak apa? Bapak penjelasannya terlalu dangkal, Bapak nggak persiapan ya, nggak menguasai teori ini ya, Bapak teori lama, saya punya teori baru. Lah, contoh kayak gitu itu jangan, hati-hati ya. Kadang itu kan merasa kita hebat, dosennya teorinya lama, buku lama, saya sudah baca jurnal ilmiah terkini, saya habisi dosennya biar malu, apalagi niatnya itu dari awal jelek, saya buktikan dosennya sampai malu, ya toh. Ya jangan, ya kan. Ini dengan teman saja nggak boleh, apalagi dengan dosennya. Ini hati-hati ya. Maka etika ini penting ya. Ghadon turfahu anin nadhuri ilal muharramat, menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan. Itu apa Pak yang diharamkan ini ya? Ya, apa Mas Mbak yang diharamkan itu? Kalau di kelas, Pak sebenarnya boleh nggak sih? Kalau di pondok-pondok itu kan ngajinya dipisah ya putra putri ya. Ini dikasih satir tapi tetap kelihatan ini. Pak ini haram atau halal Pak? Ya kalau sebatas memandang itu ya boleh. Tapi kamu lihatnya berlebihan dipentelengi begini. Yang boleh saya Mas. Kalau jangan nggak boleh loh Mas berlebihan. Termasuk berlebihan Mas Yuda memandangi terus mbaknya, terus muncul sesuatu ya nggak boleh. Kalau saya ya karena mengajar. Kalau dalam fikih, ini sedikit ngaji fikih nggak apa-apa ya. Sebenarnya tidak boleh seorang laki-laki memandang bukan yang mahramnya. Itu konteks fikih lah ya. Kan fikih berat tetap. Tapi ada ma'fuun anhu, dimaafkan, ya kan? Jadi kan di kelas nggak mungkin ya diskusi terus ditutupi matanya begini. Mbak, ini loh Mbak, ya misalkan ya. Nggak boleh, ya kan? Karena ada 3 pengecualian dalam fikih, Mbak. 1, seorang guru boleh melihat muridnya yang perempuan. Aman, saya bukan walid ya, dan saya sudah menikah, jadi aman ya. Kalau di pondok itu yang boleh ngajar santri putri yang sudah menikah, ya, tapi ini enggak konteksnya ya. Kan saya juga sudah menikah, aman ya. Dan yang kedua dalam konteks dokter, dokter itu boleh memandang dokter bedah, ya kan, Mas ya, dokter bedah kandungan misalkan. Kalau enggak dilihat ya bahaya malah yang lainnya. Yang ketiga dalam pengadilan, visum, ya itu boleh. Hukum laki-laki melihat perempuan. Ya, kalau Anda baca fikih kan, atau boleh juga ketika jenengan melihat, memandang ya, bukan melihat, memandang calon istri. Nah, itu konteksnya dulu. Ya memang dulu perjodohan, nggak ada orang itu apa. Jadi benar-benar melihatnya itu pas khitbah, pas melamar. Kalau kita sekarang kan sebelum melamar sudah sering melihat, bahkan berduaan kemana-mana. Ya itu beda lagi gitu. Nah, makanya benar Islam hati-hati ya. Kalau kemana-mana, kepanitiaan apapun jangan berdua. Meskipun ya Pak, saya dengan dia tuh nggak ada nafsunya Pak, cuma berdua Pak. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi hati-hati, ya kan? Kalau bareng-bareng nggak apa-apa, cuma berdua goncengan. Itu kadang setan tuh pinter ya, berbisik-bisik tiba-tiba muncul, ya kan ya. Ya itu penting lah ini ya. Terjadinya mungkin mohon maaf perselingkuhan
kalangan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa yang hubungannya berlebihan, itu kan pasti dimulai dari pandangan, betul nggak? Wah, kok cantik ya teman saya ini, tiba-tiba, apalagi sekarang media sosial ya, tiap hari interaksi, akhirnya jadi akrab, jadi itu akhirnya mudah untuk apa? Ya itulah ya, lebih dari memandang lah ya. Maka ini penting ini, memandang hal yang diharamkan juga, atau melihat sesuatu yang tidak senonoh di media. Pak, hukumnya nonton dangdut koplo gimana Pak? Joget-joget itu ya. Bapak seneng dangdut, ya saya seneng dangdut, tapi ya saya batasi jangan sampai melihat goyang-goyangan yang berlebihan ya. Iya kan? Apa? K-pop misalnya. Ya itu termasuk yang diharamkan, melihat sesuatu yang apa? Memperlihatkan aurat lah. Ya. Pak, gimana Pak? Saya nonton film bioskop Pak, tiba-tiba muncul adegan ciuman, itu gimana Pak? Lah misalkan ya, sering muncul mungkin ya. Ya pejamkan sebentar gitu. Lah enggak, ini begini konteksnya teman-teman. Kenapa ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah konteks ideal dalam agama. Karena melihat sesuatu yang haram itu menjadikan adanya ketidakberkahan dalam ilmu sebenarnya. Kalau pinter-pinter, cerdas-cerdas tapi nggak berkah. Inilah yang diajarkan di dunia pesantren ya. Sekali lagi saya hanya bisa ngaji loh ya, belum bisa mempraktekkan. Ya ini saya sekali lagi bicara idealitas bukan realitas ya. Kalau kita bicara teori ya idealnya begini. Ya sulit gak sulit. Tetapi kan ada kaidah fikih ya Mbak. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang belum kita bisa lakukan sepenuhnya jangan ditinggal. Ya gitu loh ya. Jadi mulai besok Mbaknya ya enggak usah lirik temannya mahasiswanya, oh ya itu enggak usah lirik ya. Kalau dia biasa saja. Ya mas-mas juga sama ya. Ya saya di kelas pun itu kadang juga mencoba membatasi itu. Caranya gimana? Makanya kalau saya di kelas ngajar untuk membatasi itu, saya itu ngajar nggak pernah duduk loh mas. Misalkan ngajar, tapi ngajar saya memang nggak lama ya. Saya tuh memang tipe dosen yang kuliahnya nggak bisa lama, paling maksimal 1 jam itu. Tapi saya berdiri terus, saya puteri, nggak ada yang ngantuk. Pokoknya sampai nggak bisa ada ngobrol aja nggak bisa ya. Saya puteri ke sini gitu. Ya kan OBE kan boleh itu. Yang penting kan Lah itu penting. Pembatasan untuk melihat ya hal yang diharamkan. Wa ayyakuna aminan alama utiyahu minal ilmi, orang yang bisa dipercaya atas ilmu yang didapatkan. Ya, jangan pernah berbohong terhadap apa yang kita baca. Jenengan baca ini menyampaikannya tidak itu. Ya, validitas ilmu itu penting artinya ya. Harus jujur dalam sejak pikiran itu artinya. Jangan sampai membohongi karena debat yang sengit dengan temannya sampai menyampaikan sesuatu yang tidak jujur. Anda teorinya begini tapi ada plesetkan sedikit untuk menghantam temennya, kan kadang itu ada itu saya lihat itu ya. Sebenarnya konteks teorinya bukan itu tapi Anda mencoba ya kan, kadang nggak sadar ya. Maka seorang yang punya ilmu, yang sedang belajar itu harus bisa dipercaya atas ilmu yang didapatkannya ya. Wa ayyakuna aminan alama utyahu minal ilmi. Ada tuh Pak di kitabnya ya. Maksudnya itu orang yang bisa kredibel, bisa dipercaya atas ilmu yang ia dapatkan. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu, jangan menjawab sesuatu yang Anda tidak ketahui berdasar kira-kira ya. Anda ditanya oleh dosennya, tanya temannya, Anda menjawabnya tidak pakai referensi ya kalau sekarang gitu ya, tetapi menggunakan logika saja ya. Pokoknya sekenanya saya jawab Pak. Bukan berarti nggak kritis. Kritis itu harus. Hari ini kritis itu harus. Bahkan saya melihat fenomena apa ya? Teknologi ya, AI itu yang artificial intelligence itu menjadikan orang itu pasif loh sekarang itu ya. Yang penting kerjakan tugas selesai itu kan ya. Tapi diskusi di kelas itu gak hidup. Sekarang orang itu cenderung toksik. Makanya kalau saya di kelas ngajar Mbak dan Mas ya, khusus kelas saya, jangankan buka HP, pegang HP aja nggak boleh itu saya. Di atas meja itu nggak boleh saya. Yang boleh cuma saya. Dosen boleh ya, nak kalau ditelepon Prabowo kan gak enak saya itu. Tiba-tiba Pak Jian harus ke istana juga mungkin bercanda aja. Kalau ada yang telepon penting ya. Kalau dosen boleh karena memang ada kepentingan yang mendesak. Saya pun juga demikian. Kalau nggak ada yang penting telepon atau sesuatu yang sangat penting, tidak saya angkat. Yang telepon biasanya cuma mahasiswa atau siapa. Tapi kalau yang telepon Pak Rektor, Pak Dekan ya diangkat ya kan, mungkin penting karena mendesak ya kan, kepentingan orang banyak. Siapa tahu ada memang hal yang penting, ada pernah ya telepon hal yang mendesak itu ya. Atau ibu saya kan penting keluarga. Tapi selain itu enggak.
Maka saya komitmen di kelas itu. Karena saya lihat, ya saya kan survei kan saya Kapolri. Teman-teman kalau di kelas itu pasti pegang HP. Kalau dosennya tidak melarang pegang HP, betul nggak? Dan kadang buat story, ya dosennya ngajar tuh buat gini-gini, gerak-gerak gini gitu. Apa itu nggak, menurut saya nggak bagus itu, karena itu mengurangi rasa hormat kita kepada guru. Ada waktunya. Tapi saya tidak otoriter juga lah. Ya selama teman-teman saya bikin, kalau Anda ada telepon penting dari pacarnya, calonnya, istrinya, suaminya kan gitu, mungkin sudah keluarga dia. Kan saya juga ngajar S2 S3 itu. Boleh silakan izin tapi nanti di luar. Selama di dalam kelas, ayo kita Pancasialis ya. Saya menghormati Anda, ya Anda menghormati saya. Ya kayak seperti ini. Misalkan ya mohon maaf, untungnya nggak ada yang main HP ya. Loh, dulu Nabi Muhammad ketika menyampaikan ilmu ya itu nggak ada kok sahabat yang sedang berguru, keplak-keplakan, lempar-lempar apa tuh nggak ada ya. Tenang santai tapi fokus. Ya itu ini juga loh ya, ini teori modern hari ini. Ya, saya melihat teman-teman, saya menilai hari daya kritis mahasiswa hari ini tuh berkurang. Karena seolah-olah yang disampaikan gurunya itu cuma kayak gitu, dosennya kayak gitu, nanti bisa dicari di Google, di apa chat GPT ketemu. Iya memang, tetapi ilmu itu bukanlah pengetahuan menurut saya. Ilmu itu beda dengan pengetahuan, Mbak. Kalau pengetahuan sesuatu yang bisa kita ketahui bersama, itu pengetahuan. Ya kan? Anda cari terjemah kitab Taisirul Khalaq itu ada, Mbak, Mas. Ada kok. Atau Anda menerjemahkan kitab mana, Anda scan muncul terjemahnya bisa. Tapi itu belum tentu adalah ilmu. Itu hanya pengetahuan. Pengetahuan itu belum tentu benar. Sesuatu kebenaran itu harus muncul dari ahlinya. Iya toh? Saya mengatakan, saya bukan PD, kayak Gus Bak itu harus PD. Harus orang berilmu itu harus benar-benar tahu apa yang diajarkan dan dia pernah ngaji. Saya mau diamanai ngaji ini, ya karena saya bisa baca. Saya buktikan. Ya, saya bisa membaca kosongan, menerjemahkan bisa. Bukan saya sombong kali ini. Konteksnya bukan ini kan ya. Enggak, artinya tidak boleh kalau gitu Mas Yuda saja bisa loh ngajari Taisirul Khalaq ini. Ya enggak, Mas? Jenengan cari terjemahan atau baca ya kan, tapi kan jenengan nggak tahu konteks ilmu ini seperti apa, nanti nyambungnya ke Kanjeng Nabi seperti apa. Maka dari awal saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sumber penulisan kitab ini kalau Anda telaah lebih jauh, misalkan dengan kitab Ihya Ulumuddin, kan kitab-kitab besar akhlak ya, Mau'izatul Mukminin dan seterusnya, itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Lah inilah yang tentu barangkali ya, tidak ditemukan dalam konteks ilmu modern hari ini. Ya mungkin dosen-dosen FITK yang guru besar perlu ngaji kayak gini loh. Ya active learning itu kayak apa tuh ya, pembelajaran mudah dan seterusnya lah ya. Ya itu kan sekarang MBKM ganti deep learning gitu ya sekarang ya. Kalau Anda mengatakan itu ya, dulu MBKM sekarang kurikulum berdampak. Tetapi bagi saya ya kan, kalau di jenengan lihat di YouTube itu kan ada 4 tipe pendidik ya. Guru yang hanya bisa transfer ilmu, guru yang memang benar-benar menguasai ilmu, guru yang benar-benar bisa perfect di depan mahasiswa atau di depan murid, dan 4 sebenarnya adalah guru yang menginspirasi. Ini paling sulit ini. Guru yang bisa menginspirasi pasti dia sudah memahami ilmu itu sampai mendalam. Lah inilah kita sebenarnya kehilangan guru-guru yang inspiratif hari ini. Ya kan? Mengapa Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu benar-benar hebat? Khulafaur Rasyidin wa kulluhum fil jannah, dijamin masuk surga. Ya karena representasi dari Nabi Muhammad SAW, ilmunya langsung dari Nabi. Kenapa Anda misalkan agak nggak begitu jelas? Karena dosennya kayak saya juga nggak begitu jelas. Lah, tetapi ini penting teman-teman. Anda harus meyakini, harus husnudon bahwa dosen yang mengajar Anda adalah dosen yang punya kemahiran, punya keahlian, kepakaran dalam bidang ilmu itu harus ada yakini. Jangan Anda masuk kelas, salah dosennya belum doktor, apa itu? Dosennya belum profesor kok bicaranya ndaki-ndaki. Lah, kalau dalam hati Anda meyakini kayak gitu, jelas ilmu Anda nggak akan bermanfaat. Hati-hati. Mungkin Anda hebat tapi tidak bermanfaat. Ya kan? Makanya ada ya di dalam dunia pesantren itu ya, orang nggak begitu pinter tapi ketika dia di masyarakat akhirnya sering ngaji gitu ya. Lalu saya itu nggak begitu pinter sebenarnya, Mas. Saya itu nggak begitu pinter. Kalau kok sering ngaji ya nggak tahu. Ya berkah itu penting menurut saya, ya kan? Maka ini penting teman-teman, ya. Ya. Saya sampaikan ini ya. Ini sampai jam berapa ini? Masih lama ya? Kita akhiri jam berapa nih? Nanti kalau saya tidak
kasih waktu tiba-tiba khatam sampai subuh gitu ya. Karena ulama-ulama mbah kiai dulu kalau ngaji itu 4 jam minimal. Jadi kalau mulainya jam setengah 7 ya rampungnya setengah 12. Itu kalau beneran. Pasti langsung boyoknya langsung kasih minyak angin. Bener, ya kan? Memang penting hari ini. Maka bagi saya, Pak, bagaimana kuliah online? Setuju saya, tapi itu kurikulum darurat. Sebisa mungkin saya itu offline, meskipun hanya 15 menit, 10 menit itu offline itu penting. Karena interaksi mahasiswa dengan dosen, ya dosen dengan mahasiswa. Kalau Anda punya murid TPQ atau ngaji, ya jangan ada jarak, Mbak, Mas. Anda harus dekat. Jangan hanya nanti kalau Anda jadi guru, jadi dosen, jangan ngajar cuma duduk kayak gini, nggak tepat sebenarnya. Ini karena ngaji nggak apa-apa ya. Kalau Anda jadi dosen harus berdiri, muter-muter itu penting gitu. Karena apa? Membangun empati dan simpati antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Maka tanyakan mahasiswa PS ya, Pak Jan kalau ngajar itu nggak pernah duduk, ya kan? Karena saya tahu mahasiswa itu, ya kan? Kalau mahasiswanya, dosennya hanya PowerPoint, share screen, itu pasti ngobrol arisan di belakang. Tapi kalau coba ya Anda membawa spidol, ya saya itu jarang pakai PowerPoint. Kalau ngajar ya pakai spidol. Saya tunjukkan, saya tanpa PowerPoint saya bisa menjelaskan. Itu harusnya seperti itu. Bukan padahal juga nggak begitu, tapi kan meyakinkan, ya kan? Loh, saya punya sanad seperti itu karena ya profesor-profesor saya dulu ketika saya kuliah S2 di UIN, Prof Minhaji almarhum, Prof Amin Abdullah yang masih sugeng, Prof Samsul Anwar itu, terus siapa itu Prof Suryadi yang almarhum itu. Kalau ngajar itu jarang pakai PowerPoint, Mbak. Nah itu kan sekarang di Cina dilanjutkan ya. Tapi apa? Pakai spidol, ya, pakai bagan-bagan, pakai spidol. Sebenarnya algoritma lah itu ya. Jadi kalau ngajar itu ya papan tulis, spidol, ya. Pakai gini-gini teorinya dijelaskan sampai dari atas ke bawah sejarah, itu penting itu. Coba ada kan tipe dosen kayak gitu kan? Ada. PowerPoint pun saya kira boleh sah-sah saja, tapi jangan lupa hanya duduk manis seperti ini, ya kan? Itu kurang meyakinkan. Bahkan sekarang saya mulai setahun terakhir ini kalau saya ngajar saya pakai sound sendiri, Mas, pakai mic sendiri ya. Jadi biar keras suaranya itu ya. Nggak, tapi nggak asal lama-lama nggak apa-apa. Tetapi mahasiswa terkesan, wah dulu Pak Jan pernah jelaskan ini. Dan saya mencoba ya, saya kan bener itu di media sosial, guru yang inspiratif kayak apa tuh? Ternyata teorinya mudah, teman-teman. Kalau Anda presentasi, kalau Anda presentasi paper atau presentasi apapun lah, kepanitiaan atau apapun, harus ekspresif. Harus tangannya begini-begini, itu penting loh itu. Daripada coba kalau saya suaranya lemah. Adabul muta'alim. Lil muta'alimi adabul. Itu beda. Iya, itu penting itu, ya kan? Ya. Saya karena lama di pondok pesantren, guru-guru saya terlalu powerful kalau ketika menjelaskan sesuatu. Jadi mahasiswa itu benar-benar nggak ngantuk. Suaranya keras, ada penekanan, begini-begini. Lah, itu ilmu loh. Meskipun saya bukan orang tarbiyah, mohon maaf ya kalau ada orang tarbiyah di sini ya. Saya nggak ngerti metode apa, meskipun saya sering review RPS itu. Tapi bagi saya seorang guru harus menunjukkan penampilan yang powerful dan ekspresif. Itu penting itu menurut saya. Siapapun itulah ya. Kayak Gus Sikdam itu, kenapa peminatnya banyak? Coba Anda orang kiai-kiai, gak usah dosen. Sekarang kita coba ya orang-orang hebat kayak Gus Muafik, penceramah hebat. Gus Muafik, Gus Kausar, Gus Ikdam, Gus Bahak, ya kan? Penampilannya sederhana, tapi cara penyampaian sesuatunya itu menarik, ya kan? Tangannya begini, Gus Ikdam dengan suaranya yang lantang, Gus Jama itu kan hebat itu, ya kan? Ya kan? Karena makomnya belum makom kayak Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi duduk begini beda loh ya, karena sudah berwibawa, ya kan? Itu teman-teman, ya. Jadi kemana-mana nggak apa-apa, ini menarik ya sebenarnya ini. Itulah yang diajarkan Islam sebenarnya. Oke. Wa amma adabu ma ustadiri, ini adab seorang mahasiswa gak ada dosennya kayak apa ini Pak? Kayak begini. Ayyak takida anna fadlahu akbaru min faldi walidayhi. Nah, ini agak sulit ini. Seorang mahasiswa harus meyakini. Nah sekarang dosen-dosen memang beda. Dosen-dosen itu gini Pak. Jenengan mungkin begini Pak. Dosen-dosen semuanya itu enggak loh Pak, enggak soleh loh Pak. Dosen-dosen itu dia hanya pintar ilmu umum tapi enggak pintar ilmu agama. Itu pahaman yang salah itu ya. Semua ilmu datangnya dari Allah. Dosen ilmu hadis, misalkan sorry ya hadis. Misalkan gini. Ya.
apa ilmu umum ya, dosen ilmu visum, dia nggak ngerti agama, tetap kita harus meyakini bahwa beliau adalah orang yang pakar dalam ilmu mata kuliah itu, dan harus meyakini bahwa anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi, keutamaan seorang guru, keutamaan seorang dosen haruslah ditempatkan lebih tinggi, lebih besar daripada keutamaan orang tua. Ini benar ini sebenarnya ya. Seorang guru itu maunya derajat yang lebih tinggi di hadapan orang tua. Kenapa? Begini, orang tua itu seringkali dan kadangkala hanya memberikan nafkah secara lahir, betul kan? Biayai, tapi tidak memberikan ilmu. Bukan berarti saya Pak, Islam itu gimana Pak? Berarti kita berarti kita itu tidak perlu menghormati orang tua, enggak. Kita menempatkan guru kita secara ilmu itu harus di atas orang tua, ya kan? Pertanyaannya begini, ya, belum tentu yang bisa ngajari jenengan baca Quran bagus itu orang tua. Contohnya ya, dia Mas Yuda, siapa Mas Saiful kan suaranya bagus itu. Yang ngajari itu apakah orang tua? Kan enggak ya. Tetapi ini bukan menafikan derajat orang tua, tidak. Ya, tetap kewajiban birrul walidain tetap, tetapi dalam konteks ilmu kita harus benar-benar menghormati orang yang punya ilmu. Itu salah satu keberkahan ilmu seperti itu, teman-teman. Ada ada batas-batas tertentu kita harus melebihkan guru daripada orang tua. Karena guru itu adalah orang yang menunjukkan kita kepada jalan Allah. Ya kan? Yang ngajari sholat jenengan mungkin juga bukan orang tua lah mungkin ya. Mungkin guru SD kita, ya kan? Yang ngajari jenengan A, B, C, D mungkin guru kita. Ya, maka jenengan kalau misalkan masih punya guru yang masih hidup, guru SD, guru TK itu disuwani, dicucup tangannya. Yang jenengan ciup tangannya hanya jangan dosen saja. Ya, karena jenengan bisa baca A, B, C, D itu adalah guru TK. Tanpa itu, ya, karena anak sekarang itu kalau dengan orang tua nggak manut, bener nggak? Dulu saya sama loh Mas, punya anak kecil. Anak saya itu yang pertama itu TK, gitu. Memang saya doktrin, kamu kalau dengan guru dengan saya nggak manut nggak apa-apa, masalah ilmu loh ya. Ngaji itu sulit, tapi kalau dengan gurumu aku harus manut. Beneran itu. Jadi anak saya itu kalau masalah ngaji itu takut dengan gurunya, karena saya doktrin. Kalau dalam masalah ilmu kamu harus takut dengan gurumu. Kalau dengan saya bolehlah kamu nggak mau ngaji, nggak apa-apa lah ya. Memang belum waktunya, masih kecil kok. Tapi kalau dengan gurumu kamu harus manut. Dan akhirnya kalau ke rumah itu selalu ya mengagung-agungkan gurunya, itu penting. Itu loh, itu moral bangsa kita ini bisa hancur itu gara-gara anak kecil tidak begitu menghormati gurunya. Akhirnya hari ini juga sama, ketika anak kecil saja sudah tidak menghormati gurunya, dengan gurunya berani ngelunjak, nanti SD, SMP, SMA, kuliah juga sama, ya toh? Menganggap gurunya hanya orang yang tidak pantas kita hormati berlebihan, padahal tidak seperti itu. Ya. Li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru adalah orang yang meramut, yang yurabbi mengasuh ruh kita. Ya sebenarnya Pak, guru dulu kan kok tegas-tegas Pak ya, kadang ya nyablek ya, kadang jewer ya kan. Tapi jewernya nyableknya guru dulu itu dengan kasih sayang, ya kan. Nah sekarang ada guru kok ngeplak muridnya itu langsung dilaporkan polisi, ya toh. Ada dosen killer aja langsung diserang di media sosial. Dosen ini killer, nilainya C, di kelas nggak bisa senyum, langsung gitu kan. Nah, maka kita harus menempatkan guru kita adalah orang yang benar-benar mengasuh hati kita, mengasuh emosional kita dan mendidik kita. Jadi mengajar itu tidak sama dengan mendidik, teman-teman. Ya kan? Coba kalau Anda tahu dosen itu disiplin tepat waktu, dosen itu akhlaknya baik, pasti Anda sungkan, ya enggak, Mas? Betul kan? Dosen itu tepat waktu, datangnya tepat waktu, disiplin, dengan mahasiswa dekat. Kalau marah pun itu atas dasar kasih sayang, pasti Anda akan segan. Saya pun dengan demikian, ya kan? Kadang-kala memang harus dimulai dari dosennya juga. Dosennya harus menunjukkan tadi, harus powerful, akhlaknya baik, itu penting. Agar bisa dilihat bahwa seorang mahasiswa melihat dosennya adalah orang yang sempurna dalam masalah ilmu.